تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik. Kemudian penulis masuk ke fasal baru. Kata beliau faslun. Ya, wa yata'ayyanani biqaulihi, dan dia menjadi muayyan dengan ucapannya. Apa yang menjadi muayyan? Dua, hadyu dan apa? Udhiyah. Ya, hadyu dan udhiyah. Baik. Ini kita masuk di dalam hewan-hewan yang sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan sebagai hadyu atau udhiyah. Saya haji misalnya, saya beli kambing. Ya, terus saya katakan ini kambing udhiyah, apa kambing hadyu saya. Saya sudah tunjuk kambing ini. Jelas ya? Atau sekarang saya mau berkurban. Saya beli kambing, ya, saya bawa, terus saya simpan, dan saya kalau ada yang tanya saya bilang ini kambing kurban saya. Ini namanya sudah di apa? Sudah ditayin. Jadi boleh kurban, boleh apa? Boleh udhiyah. Baik. Nah, jadi ta'yin ini harus diketahui ya. Ta'yin ini yang pertama dia bukan nadar. Ada sebagai orang keliru ya, dia katakan sudah jadi nadar kalau sudah dita'yin. Nah, nadar itu beda ya. Nadar itu suatu tidak wajib dia niatkan, dia wajibkan atas dirinya. Tapi ini ta'yin artinya dia sudah menunjuknya sebagai hewan kurban. Ya. Baik, ini ada hukum tersendiri. Bagaimana hukum tersendirinya? Itu ada di dalam hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, riwayat Muslim, tentang sekelompok sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari nahar ya, sudah sholat, maka sebagian orang berdiri langsung dia sembelihannya, padahal Nabi waktu itu belum menyembelih. Maka Nabi berkata, siapa man kana nahara qablahu yu'id midahrin akhar. Siapa yang menyembelih sebelum Nabi tadi menyembelih, hendaknya dia ulangi lagi sembelihannya. Jelas ya? Hendaknya dia ulangi lagi sembelihannya. Ini menunjukkan jadi perbuatan mereka keliru menyembelih, kan begitu? Tapi kekeliruan ini apakah dimaafkan? Tidak. Dia wajib mengganti lagi apa? Hewan sembelihannya. Karena itu hewan yang sudah ditetapkan sebagai hewan sembelihan, sebagai udhiyah atau sebagai hadyu, itu harus tetap disembelih. Ya, harus tetap disembelih. Ini namanya pembahasan ta'yin. Pembahasan apa? Ta'yin. Hewan yang sudah ditunjuk, sudah dipastikan, sudah ditentukan sebagai hewan kurban atau sebagai hadyu. Jelas ya? Baik. Kaidahnya. Kapan hewan itu dikatakan dia sudah muayyan, sudah dita'yin, sudah ditentukan? Dengan dua hal. Yang pertama, dengan ucapan dan niat. Itu yang pertama. Ucapan dan niat. Dan yang kedua dengan perbuatan dan niat. Dengan perbuatan dan niat. Itu dua hal. Ini disinggung di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, tadi kata beliau, wa yata'ayyanani biqaulihi hadha hadyun aw udhiyah la bin niyyah. Ya. Dan keduanya ini hadyu itu menjadi muayyan dengan ucapan dia. Ini hadyu atau ini kurban. La bin niyyah, bukan dengan sekedar niatnya. Jadi kalau saya baru sekedar niat saya pergi ke mana? Ke penjual kambing. Berapa kambing ini saya tawar? Sudah saya bayar. Saya ambil kambingnya, saya bawa pulang. Simpan di rumah. Saya belum bicara. Ya. Jelas ya? Saya belum bicara. Ya. Baru niat saya bahwa ini kambing akan saya jadikan sebagai apa? Hewan kurban. Tiba-tiba saya ada tamu. Ada tamu misalnya mendadak datang. Saya harus wajib menjamu. Saya sembelih kambing ini, tidak ada masalah. Karena ini belum menjadi hewan apa? Hewan kurban. Kecuali kalau saya beli
Ya, si penjual situ tanya, ini hewan mau diapakan? Oh, ini hewan kurban saya. Nah, itu sudah takyin namanya. Ya. Kepada siapa? Si penjual tadi. Nah, ini juga penjualnya cerewet ya. Sembarang bertanya saja. Ya. Baik. Akhirnya dia sudah berucap. Nah, ini ucapan punya konsekuensi dalam syariat. Baik. Nah, ini ucapannya atau dia pulang ke rumah. Ditanya sama istrinya, itu kambing untuk apa? Itu kambing kurban kita. Nah, ini juga sudah apa? Sudah ditakyin. Jelas ya? Baik, jadi itu satu. Yang kedua, takyin itu dengan perbuatan dan dengan niat. Ya, perbuatan. Dia beli kambing. Terus kambingnya dia sudah isyar. Isyar itu kalau di kambing di dahulu itu hewan ternak mereka lukai misalnya di atasnya atau di punggungnya berdarah, terus dioleskan di bulunya. Nah, biasanya kalau sudah terlihat seperti itu orang sudah tahu ini hewan kurban. Hewan kurban. Jelasnya sama dengan kita kalau di hewannya itu biasanya sudah dicat, sudah dikasih di pilot misalnya ada tanda-tanda wah ini sudah hewan kurban. Ada di sebagian tempat tandanya itu kadang dia beri tanda dengan dikalongi, dikati sendal atau dikati lonceng misalnya atau dikati apa. Nah, ini menunjukkan bahwa dia hewan apa? Hewan kurbannya. Nah, ini perbuatan namanya. Ya, jadi kalau dia sudah berbuat seperti itu dan berniat, nah ini juga sudah apa? Sudah takyin namanya. Sudah ditakyin. Jelas ya? Baik, sama di sini. Kalau ada yang datang ke sini bawa kambing ke Mahat ini, simpan ini kambing saya. Ya. Memang sudah di sini, ini kambing untuk apa di sini? Nggak ada pameran kambing di sini. Ya, ini yang ada orang mau kurban kan begitu. Begitu dia datang dengan perbuatannya membawa kambingnya di sini untuk disembelihkan di hari Id, itu sudah takyin namanya, masuk di takyin. Baik, selesai. Nah, sekarang apa konsekuensi kalau ada takyin itu? Konsekuensinya apa? Nah, ini yang dibahas di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Baik, yang pertama kata beliau wa idza ta'ayyanat lam yajuz bai'uha wala hibatuha. Kalau dia sudah muayyan tidak boleh dijual, tidak boleh lagi dihibahkan. Iya. Ini sudah saya bilang ini hewan kurban saya. Terus ada yang minta, wah ini kambingnya bagus sekali. Saya bilang ambil saya. Nah, itu tidak boleh ya, sebab ini sudah menjadi apa? Hewan kurban. Demikian pula tidak boleh saya jual lagi, tidak boleh. Tidak boleh dijual. Kecuali ada perkecualiannya. Illa yubdilaha bi khairin minha. Kecuali kalau diganti dengan hal yang lebih baik darinya. Ya. Jelas ya? Misalnya kambingnya harganya 1,5 juta. Ya, sampai ke rumah ini hewan kurban. Tapi kayaknya kurus ini kambing. Ya. Sudah kalau begitu saya sembelih aja. Nah, kalau dia sembelih, maka dia wajib beli yang semisal dengan itu atau lebih mahal daripada itu. Jelas ya? Wajib dia datangkan. Kalau makanya dia ganti lebih mahal, nggak ada masalah. Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak boleh dihibahkan. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Hibah itu berpindah kepemilikan. Ya, berpindah kepemilikan. Apakah dia sama ya dengan menjual? Menjual berpindah kepemilikan dengan cara dihibah maupun dengan cara dijual atau dihadiahkan atau dengan cara apa saja. Baik. Kemudian yang kedua, dari konsekuensinya juga kalau sudah ditakyin, ini kelanjutannya tambahan dari apa yang disebut oleh penulis. Yang kedua, udhiyah tersebut tidak boleh digunakan secara mutlak. Tidak boleh digunakan secara apa? Secara mutlak untuk misalnya membajak tanah. Tidak boleh ditunggangi tanpa hajat, tidak boleh diperah susunya. Ya. Baik, ini pada hal-hal yang bisa membahayakannya itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Jadi kalau sudah takyin, wah ini kesempatan. Di sini banyak sapi, lumayan juga nih. Kalau sapi-sapi ini saya pakai membajak sawah dulu. Ya, itu tidak dibolehkan ya. Baik, yang ketiga. Kalau udhiyah ini terkena cacat atau aib, ini akan dibahas nanti oleh penulis ya. Tapi nanti saya dibahas oleh penulis. Tapi tidak apa-apa saya sebutkan dulu di sini supaya runut konsekuensinya.
Kalau udhiyah itu terkena cacat atau aib, tiba-tiba cacat, misalnya sapinya tiba-tiba pincang, ya. Nah, ini dilihat sebab pincangnya itu apa? Kenapa dia pincang? Kalau ternyata keteledoran dari pemilik atau kesengajaan, ini sapi ribet terus. Tadi malam saya pukul kakinya, akhirnya pincang. Ini namanya keteledoran dia. Maka wajib dia ganti sapi tersebut. Tapi kalau hal yang lumrah, hal yang biasa, dia beli kambing, kambingnya masya Allah terlalu lincah, lompat sana sini, patah kakinya. Jelas ya? Ini nggak ada masalah karena bukan dari kesengajaan. Konsekuensi yang keempat, kalau hewan udhiyah ini atau hadyu ini hilang, maka dilihat sebab hilangnya itu kenapa. Kalau lumrah wajar, maka tidak ada masalah, tidak mesti diganti. Tapi kalau keteledoran dia, maka wajib untuk dia apa? Untuk dia ganti. Kalau dia teledor di situ, iya. Bagaimana tidak hilang? Dia beli sapi, dia parkir di jalan sana, ya. Jadi curi orang. Nah, itu kan keteledoran dia. Tapi dia sudah kasih kandang, sudah dirawat, diikat dengan bagus, ya. Bisa sebenarnya terlihat ya, tapi subhanallah ada juga yang curi, ya. Hilang, hal yang lumrah hilangnya, di luar kesengajaannya, maka ini nggak ada masalah. Kemudian yang kelima, ya, kalau misalnya hewan ini mati, nah dilihat sebab matinya kenapa. Kalau dia wajar, lumrah, nggak ada masalah. Tapi kalau keteledoran dia, ini wajib dia ganti. Baik. Kemudian yang keenam, konsekuensi yang keenam setelah ditakyim, siapa yang menyembelih hewan ini sebelum pelaksanaan sholat Id, maka dia wajib untuk menggantinya. Wajib untuk menggantinya. Itu 6 konsekuensi dari ta'yin. Baik. Berikutnya, kata beliau, wa yajuzzu sufaha wa nahwuhu in kana anfa'alaha. Ya. Dan boleh dipotong bulunya atau yang semisal dengan itu kalau itu lebih bermanfaat baginya. Ini untuk unta misalnya atau untuk kambing, bulunya boleh dipotong apa tidak? Jawabannya boleh saja kalau lebih bermanfaat untuk kambing itu. Tapi kalau dipotong, wa yatasaddaqu bihi, disedekahkan, tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia jual, disedekahkan. Baik, etika berikutnya, wala yu'ti jaziraha ujratahu minha. Ya. Dan tidak boleh dia memberi ketukan jagal, ketukan potong upah dari hewan kurban itu. Ini banyak terjadi ya. Ada tukang potongnya, tukang jagalnya. Nah, ini bapak tolong kerja ini. Nanti kalau selesai bapak ambil kulitnya atau jeroannya diambil. Nah, itu upah dari penyembelihan. Nah, ini tidak dibolehkan. Jelas ya, dilarang. Ada haditsnya Ali bin Abi Thalib riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Ali, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintah saya. Ya, beberapa perintah. Di antaranya wan atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Dan saya harus bersedekah dengan daging unta itu, kulit-kulitnya sampai tempat tunggangannya, pelana-pelananya juga disedekahkan yang ikut di unta. Wala wa alla u'ti al-jazzara minha, dan tidak boleh saya memberi tukang jagal sesuatu pun dari apa? Dari hewan sembelihan itu. Tidak boleh. Ya, kalau ada tukang jagal diberi upah khusus. Ini bapak kalau menyembelih kambing sampai selesai berapa upahnya? Oh, saya mau 50.000. Gak ada masalah, kasih 50.000. Jelas ya? Ya. Baik. Karena itu gak ada masalah, panitia kurban dia pungut untuk biaya pemotongan. Nah, itu memang harus dikeluarkan dari apa? Dari hewannya. Dari hewannya. Kalau misalnya setelah selesai pemotongan, ya, tanpa ada persyaratan, dan dilihat misalnya si tukang potong ini juga orang perlu, si pemilik ingin bersedekah kepada si tukang potong, gak ada masalah. Ini kan sedekah, bukan upah dari apa? Upah dari pekerjaan dia.
Ya, namanya hewan kurban udhiyah akan diterangkan oleh penulis bisa dibagi-bagi. Baik, kemudian wala yabi'u jildaha, enggak boleh dia jual kulitnya. Ini juga. Kulit enggak boleh dijual. Tidak boleh untuk apa? Dijual. Jadi kalau dia pemilik enggak boleh dia jual. Iya. Tidak boleh dia jual. Maka ini kulit dia serahkan, dihadiahkan. Dia hadiahkan. Baik. Kalau misalnya sudah dihadiahkan kepada si fakir miskin atau orang yang berhak menerima atau kepada siapa yang diberi kulit itu, lalu kulit ini dia jual, si penerima menjualnya, itu nggak ada masalah. Nah, itu kan hak dia. Sama saya misalnya, tetangga saya menyembelih, saya dikasih daging. Oh, daging saya kebanyakan, saya jual saja daging ini. Nggak ada masalah, itu kan milik saya mau jual, saya mau berikan, saya mau hadiahkan, itu kembali ke saya, kan begitu. Baik. Tapi si pemilik kurban itu sendiri tidak boleh dia menjual kulitnya. Wala syai'an minha, dan tidak boleh dia jual sesuatu apapun darinya. Ya, dia jual kulitnya, bulunya, jeroannya, apa saja darinya tidak dibolehkan. Bal yantafi'u bihi, bahkan dia apa? Mengambil manfaat dengannya. Baik. Diambil manfaat dengannya. Kemudian kata beliau, wa in ta'ayyabat dabahaha wa ajaza'athu. Kalau misalnya dia kena aib, hewan kurban itu tadi kena aib, maka kata penulis dia sembelih saja dan itu syah baginya. Ini kalau kena aib apa sebabnya tadi? Karena hal yang lumrah, hal yang wajar. Tapi kalau kena aib disebabkan keteledoran pemilik, apa tadi konsekuensinya? Dia wajib untuk menggantinya. Kata beliau, illa an takuna wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin, kecuali kalau memang wajib di atas dhimmahnya, di atas tanggung jawabnya sebelum apa? Sebelum ditakyin. Ya misalnya hewan tamattu, ya hadyu tamattu. Ya. Hadyu tamattu. Orang yang tamattu memang wajib bayar hadyu, kan begitu? Ya. Jadi kalau misalnya hilang atau kena aib, ya, atau apa misalnya, ini terkait dengan kena aib, ya. Jadi dia sebelum ditakyin, dia sudah menyiapkan hadyu, dan hadyu ini apa namanya? Tidak ada aibnya. Ya. Setelah itu baru kena aib. Ya, baru kena aib. Nah, maka di sini tetap wajib dia menggantinya. Sebab ini kewajiban terjadi setelah ditakyin.